Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik semua kan? Puji Tuhan kalau baik semua. Apakah sudah ada yang sudah makan di kelas ini? Oh, syukurlah. Ternyata semua sudah makan. Oh, ada yang belum makan ternyata. Baiklah, Bapak juga akan mengingatkan kalian, tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk sarapan sebelum memulai pembelajaran. Karena dengan sarapan kita dapat membantu kita untuk tetap fokus dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum mulai Bapak akan presensi terlebih dahulu. Apakah Adit datang? Oh, baik. Adit datang. Apakah Budi datang? Baik. Apakah Siska datang? Oh, baik. Ternyata Siska tidak datang. Dia sedang sakit. Terima kasih infonya, Nak Budi. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya adalah pembelajaran tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran olahraga tradisional di daerahku. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 5, pembelajaran permainan tradisional, subtema 2, permainan tradisional daerahku, pembelajaran ketiga. Jadi kita masih di tema yang sama, tetapi dengan subtema yang berbeda anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini itu adalah tentang teks informasi, cara menggali teks informasi, serta sifat-sifat simetri pada bangun datar. Nah, di sini anak-anak ingin bertanya enggak? Oh, baik, tidak ada yang ingin bertanya. Maka Bapak akan lanjutkan kembali. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mencari informasi dari teks bacaan. Jadi, kalian dapat mencari informasi dari teks bacaan atau video yang nanti Bapak kasih. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kembali permainan tradisional yang dimainkan. Jadi nanti Bapak akan meminta kalian bermain permainan tradisional. Nanti kamu ceritakan kembali bagaimana caranya bermain. Nah, selanjutnya siswa dapat menemukan sifat simetri pada bangun datar. Terus siswa dapat menuliskan simetri putar bangun datar. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat video di bawah ini. Video ini tentang 12 permainan tradisional yang hampir punah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, selanjutnya kita lihat cuplikan berita yang telah Bapak kirim. Atau di slide ini. Nah, Adit bisa membacakan cuplikan berita ini? Ya, bagus. Silakan Adit. Bagus. Nah, untuk lebih lengkapnya anak-anak bisa membaca di link yang telah Bapak berikan di atas ini. Nah, selanjutnya
Dari video dan berita di atas itu bercerita tentang apa? Nah tadi, ya benar sekali. Video dan berita di atas menceritakan tentang permainan tradisional. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh iya benar sekali Nak Budi. Permainan tradisional yang hampir punah. Ya benar. Baik, selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu pengertian teks informasi. Saya meminta Nak Adit untuk membacakan teks tersebut. Ya, terima kasih Nak Adit. Teks informasi merupakan teks yang isinya berupa informasi dari suatu peristiwa atau suatu kegiatan atau suatu benda. Teks informasi itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau warga. Nah, teks informasi itu ada berapa jenis anak-anak? Ya, ada 2, 3, 4. Ya, yang dibilang anak-anak itu memang benar. Tapi Bapak akan memberikan jenis-jenis informasi. Teks informasi itu ada 3 yang terutama, yaitu berita, laporan, teks laporan, dan surat resmi. Berita merupakan informasi yang terjadi secara nyata di masyarakat. Informasi termuat dalam berita bersifat relevan serta baru. Jadi, bila kalian menonton berita di TV atau berita di koran, itu sifatnya baru. Ya, kalau di koran itu lihat tanggalnya anak-anak. Kalau tanggal keluarnya seminggu yang lalu, berarti berita itu keluar kurang lebih seminggu yang lalu anak-anak. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang akan Bapak lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah teks laporan. Aku meminta Nak Desi untuk membacakan slide yang telah Bapak berikan. Ya, terima kasih Nak Desi. Teks laporan merupakan teks yang menyebarkan informasi untuk digunakan disiplin baru. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan kegiatan atau laporan praktikum dari suatu disiplin yang bisa digunakan untuk ilmu lain. Baik, selanjutnya adalah surat resmi. Saya meminta Nak Budi untuk membacakannya. Baik, surat resmi adalah tulisan yang berfungsi untuk memberikan semua informasi yang menarik bagi pembaca, yaitu yang paling relevan. Surat resmi itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak memiliki hubungan persahabatan atau keluarga. Surat resmi itu biasanya berupa undangan atau surat pemberitahuan dari kampus atau dari sekolah atau dari instansi pemerintah mengenai bencana atau surat bantuan atau gimana atau lainnya anak-anak. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengetahui apa sih informasi itu. Informasi adalah gagasan pokok. Pokok merupakan keterangan atau berita yang memiliki sifat untuk menambah pengetahuan bagi pembaca. Informasi itu adalah hal
penting yang terdapat dalam sebuah cerita, berita, atau video yang ditujukan untuk memberi informasi bagi kita anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mendapatkan informasi? Cara untuk mendapatkan informasi. Kemendikbud itu adalah membaca buku dengan teliti. Terus untuk membaca isi pokok menggunakan metode 5W dan 1H. Apa sih 5W dan 1H? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks bacaan itu. Seperti yang tadi telah Bapak tanyakan di video dan berita yang Bapak berikan tadi, yaitu apa sih permainan apa sih informasi yang termuat dalam video tersebut. Nah, dan kalian tadi menyebut permainan tradisional. Nah, selanjutnya itu menemukan kalimat utama dalam setiap teks atau berita tentang apa itu. Baik, selanjutnya adalah tugas atau latihan. Nah, coba kalian buka video dan berita yang telah Bapak berikan tadi. Baik, nah dalam video itu ada permainan apa saja sih? Ya, benar sekali, ada permainan engklek, ada permainan gobak sodor, dan masih banyak lagi. Nah, dalam permainan tersebut itu ada apa aja? Coba nanti kalian tuliskan nama permainan dalam video dan berita tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan. Nah, selanjutnya Bapak meminta kalian untuk memainkan permainan tradisional, permainan engklek dari video yang telah kalian tonton tadi. Apakah kalian paham? Ya, baik. Nah, dalam permainan tradisional itu kan dalam permainan engklek itu kan kalian membentuk bidang-bidang kecil-kecil seperti kotak-kotak itu. Nah, kotak-kotak tersebut itu adalah kotak persegi panjang anak-anak. Kotak persegi panjang. Nah, kotak persegi panjang tersebut adalah bangun datar. Jadi dalam permainan, baik itu permainan tradisional atau permainan modern, itu pasti akan melibatkan jenis-jenis bangun datar. Entah itu lingkaran, entah itu segitiga, dan masih banyak lagi. Nah, bangun datar itu tuh adalah bidang datar yang memiliki 2 dimensi, panjang, lebar, tetapi tidak memiliki tebal dan tinggi. Bangun datar biasanya dibilang dengan bangun datar abstrak. Baik, saya akan meminta Nak Budi untuk membacakan pengertian bangun datar. Baik, benar sekali. Nah, jenis-jenis bangun datar itu ada 6, yaitu apa Budi? Ya, lingkaran. Ya, persegi. Ya, persegi panjang. Ya, jajar genjang. Ya, layang-layang. Dan segitiga. Benar sekali Nak Budi, yang kamu sebutkan itu tadi. Baik, selanjutnya adalah simetri lipat. Saya minta bantuan Nak Budi untuk membacakan simetri lipat. Ya, simetri lipat
bangun datar adalah banyak lipatan dalam bangun datar yang dapat membagi suatu bangun datar tersebut dengan benar atau menutupi sebagian lainnya. Nah, saya mempunyai bangun persegi panjang anak-anak. Nah, saya akan mempraktikkan bangun datar, bangun simetri lipat. Nah, bila kita lipat seperti ini adalah simetri lipat bangun datar. Ini adalah satu simetri lipat. Selanjutnya, bila seperti ini adalah simetri lipat kedua. Bentar dulu. Nah, ini adalah simetri lipat kedua. Nah, selanjutnya kita coba seperti ini. Dari ujung ini ke ujung bawah. Apakah bisa membagi dengan rata? Oh, ternyata tidak anak-anak. Masih ada sisa. Nah, bila ada sisa tersebut berarti itu tidak bisa dihitung simetri lipat anak-anak. Yang bisa dihitung adalah simetri yang sama-sama menutupinya. Seperti ini. Nah, ini kan tertutup yang bawahnya. Jadi ini adalah simetri lipat dari bangun datar. Simetri lipat bangun datar tadi ada berapa anak-anak? Ya, benar sekali. Ada ada berapa anak-anak? Ya, ada 2. Nah, selanjutnya adalah simetri putar. Simetri putar adalah simetri bangun datar yang memiliki titik pusat. Apabila bangun datar tersebut diputar kurang dari 1 putaran penuh dan memperoleh bayangan yang sama seperti bangun semula, maka itu adalah disebut simetri putar. Contohnya ini, bila ini diputar, nah ini kan bayangannya tetap persegi panjang anak-anak, maka ini 1 simetri 1, terus 2, terus 3. Nah, berarti kurang dalam 1 putaran. Simetri putar dari bangun persegi panjang adalah memiliki 3 anak-anak. Baik, tugas kalian adalah tadi mengamati bentuk-bentuk yang melibatkan bangun datar pada permainan tradisional. Nah, setelah itu kamu tulis bangun apa itu, terus kamu coba mencari bangun datar simetri lipat dan simetri putar dari bangun datar yang telah kalian temukan dalam permainan tradisional tadi anak-anak. Nah, selanjutnya itu adalah refleksi. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Ya, tag informasi. Ya, bangun datar. Ya, benar, simetri putar dan simetri lipat. Nah, tag informasi itu kita mempelajari tentang bagaimana cara mencari informasi dalam tag informasi tersebut. Nah, baik, pada pertemuan hari ini cukup sampai pada di sini. Baik, saya akan meminta Nak Desi untuk menutup doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.